kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah hasil pembahasan RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan? Alhamdulillah. Pendapat mini fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Dibacakan oleh Dr. M. Nurdin MM, anggota A175. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Yang terhormat saudara pimpinan dan anggota DPR RI, yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Keuangan yang mewakili, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan bimbingannya sehingga kita pada hari ini bisa hadir bersama melaksanakan tugas legislasi dalam agenda penyampaian pendapat fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 1 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang menjadi undang-undang. Pada tanggal 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan beberapa putusan yang mempengaruhi pemilihan kepala daerah, yaitu putusan Konstitusi Nomor 60 PUU 22/2024 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70 PUU 22/2024, sehingga perlu menjadi pertimbangan dalam rancangan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah. Berdasarkan hasil kajian yang telah kami lakukan, seharusnya perubahan terhadap undang-undang ini diarahkan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara konstitusional. Hal ini sebagai bentuk perwujudan final and binding sebagaimana pengejawahan atas pasal 24C ayat 1 Undang-Undang 45 dan asas erga omnes. Apabila hal ini diingkari, maka menjadi presiden buruk dalam negara hukum, karena di berbagai negara pun tidak ada lembaga politik yang mengutak-atik putusan Mahkamah Konstitusi yang telah final and binding. Berkaitan dengan hal tersebut, fraksi PD Perjuangan memberikan beberapa catatan tentang melaksanakan undang-undang perubahan keempat ini sebagai berikut. Pertama, fraksi PD Perjuangan berpandangan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur terkait batas usia pencalonan dan threshold sebagaimana diatur dalam pasal 7.d dan pasal 40 dalam rancangan undang-undang berpedoman kepada keputusan Mahkamah Konstitusi karena bersifat final and binding, di mana baik dalam putusan maupun pertimbangan Mahkamah dalam putusannya telah secara rinci jelas mengatur dua hal tersebut tanpa perlu ditafsirkan kembali. Kedua, fraksi PD Perjuangan meminta Menderhead nota atau nota keberatan pada hal tersebut nanti apabila pembahasan RUU ini menegasikan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70 tentang elektoral dan usia. Ketiga, PD Perjuangan berpendapat bahwa perlu mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi karena telah jelas diatur dalam batas usia maupun electoral threshold dalam sesuai dengan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang pembentukan peraturan perundangan yang menyebutkan materi muatan yang harus diatur dalam undang-undang berisi tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Keempat, fraksi PD Perjuangan berpandangan dalam pembahasan rancangan undang-undang ini terkesan masih jauh dari pelaksanaan prinsip keterlibatan partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari proses pembahasan suatu rancangan undang-undang. Saudara pimpinan, anggota Badan Legislasi, Pak Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Keuangan, dan hadirin sekalian, berdasarkan catatan tersebut di atas, maka fraksi PD Perjuangan menyatakan sikap tidak sependapat dengan rancangan undang-undang tersebut untuk dibahas pada tingkat selanjutnya. Fraksi PD Perjuangan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada seluruh pimpinan, seluruh masyarakat, seluruh anggota yang telah membahas secara substansial rancangan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Sati Om, Merdeka! Jakarta, 21 Agustus 24, Kapoksi Badan Legislasi, Sutarman Panjaitan A156. Selesai. Merdeka! Gen berani. Jadi wakil ketua ke ketua itu. Kalau Terima kasih. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. balik, izin. Terima kasih pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah penetapan, hasil pembahasan RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan? Alhamdulillah.